Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur Damang, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kalian semua. Oke, di kali ini Mamang membawakan kembali film action kesukaan warga Indo nih. Tapi sebelum kita ke topik, kita lihat dulu komentar dari teman-teman kita nih. Yang pertama dari kakak Kayahra 8658. Aku kurang suka kalau namanya diganti, jadi bagaimana gitu kayak Mang Ucup. Ya nggak sesuai dengan mukanya, itu kata kakaknya. Kakak ini personal banget sih menurut Mamang, dikarenakan apa? Ada tahu yang namanya Ucup tapi ganteng. Kita rubah namanya di video selanjutnya ya kak, soalnya Mamang udah bikin videonya sebelum kakak komen. Selanjutnya dari kakak Asbi Majilah 5003. Jadi nggak fokus dikarenakan musik. Oke, terima kasih banyak ya kak atas sarannya. Mamang di video ini langsung nggak kasih musik dan kita lihat bagusnya gimana. Jadi kali ini Mamang akan membawakan film yang berjudul 60 Minute, di mana film ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang harus membantai gangster dan para mafia Rusia yang sangat banyak demi putrinya tercinta. Bagaimana keseruannya? Simak terus di video ini. Di kota Bern, Jerman, seorang petarung UFC muda bernama Guntur sedang melakukan pemanasan. Dikarenakan 1 jam lagi pertandingan besarnya akan segera dimulai. Berbeda dengan petarung lainnya, Guntur tidak bertarung dengan agensi manapun. Ia masuk ke dalam bisnis ini bersama teman-temannya dengan modal kerjasama. Manajernya yang bernama Sutisna juga merupakan teman dekatnya. Pertandingan ini sebenarnya telah mengalami penundaan beberapa kali oleh pihak penyelenggara. Namun, ketika jadwal ini ditetapkan kembali, Guntur menyadari bahwa hari pertandingan ini ataupun hari pertandingan besar ini bertepatan dengan hari ulang tahun putrinya yang sangat ia cintai. Guntur dan istrinya sudah bercerai dan saat itu putrinya yang bernama Ayu lahir ketika usianya masih muda sekali, yaitu belasan tahun lah. Di sela-sela pemanasan sebelum bertanding, Guntur menyempatkan waktunya untuk menelpon Ayu dan berjanji akan menghadiri acara ulang tahunnya, serta membawakan dia kue dan kado seekor kucing yang diinginkan oleh Ayu. Ditemani oleh Sutisna dan Dini, mereka berangkat ke lokasi pertandingan. Di sini terlihat ya, selama perjalanan Guntur terus memikirkan tentang ulang tahun putrinya yang akan dimulai secepat mungkin, ataupun bisa dibilang sejam lagi lah. Di sini juga, Guntur harus menghadiri acara ulang tahun ini dengan keadaan bersih tanpa babak belur, dikarenakan mantan istrinya tidak memperbolehkan Guntur bertemu dengan anaknya kalau dalam keadaan seperti itu, dikarenakan akan membuat anaknya khawatir. Singkat cerita, Guntur dan kawan-kawannya sampai di lokasi pertandingan. Namun, di tengah-tengah jalan saat memasuki ruang ganti, Guntur dan teman-temannya dicegat oleh seorang ketua gangster yang bernama Karta. Karta berharap Guntur akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan kali ini karena telah bertaruh dengan jumlah 500.000 dolar dan Gunturlah yang dia jagokan. Saat berada di ruang ganti, Guntur menerima telepon dari mantan istrinya, yaitu Ningsi. Ningsi marah besar dan menganggap Guntur telah membohongi putrinya sendiri dengan berjanji akan datang membawakan kue dan kado yang diinginkan anaknya. Ningsi juga mengingatkan bahwa acara ulang tahunnya akan dimulai 1 jam dari sekarang. Ningsih memberikan peringatan yang sangat keras kepada Guntur untuk datang tepat waktu. Saking kerasnya, pria yang bernama Guntur ini tertampar hingga tersulut emosi dibuatnya. Setelah panggilan telepon berakhir, Guntur dipenuhi dengan amarah. Namun, ia harus segera bersiap-siap untuk memasuki ring pertandingan. Sesaat sebelum acara dimulai, suami Ningsih menelpon Guntur dan memberitahu bahwa Ningsih akan mengajukan hak asuh sendiri atas Ayu, di mana kalau itu terjadi, Guntur tidak akan bisa leluasa bertemu dengan Ayu lagi. Keadaan itu diperburuk oleh suami Ningsih yang baru. Ternyata dia juga seorang pengacara hebat. Dia menganggap Guntur tidak becus dalam merawat anaknya. Contoh saja, Guntur tidak bisa menghadiri acara ulang tahun putrinya dan malah bertanding. Guntur tidak ingin itu terjadi, maka ia harus tiba di acara ulang tahun putrinya 1 jam lagi. Ia langsung ke ruang ganti, berganti pakaian, dan segera mungkin untuk pergi dari sana. Sutisna pun mencoba mencegahnya, tapi Guntur sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Ia hanya memikirkan cara untuk mendapatkan kembali putrinya. Saat Guntur keluar dari gedung pertandingan,
Karta dan anggotanya terheran-heran melihat Guntur kabur, dan mereka pun langsung mengejarnya. Di sini, Guntur terus berlari menghindari kejaran dari anak buah Mangkarta yang begitu banyak. Guntur berusaha kabur dengan menerobos beberapa toko yang ada. Namun, pada akhirnya ia berhasil dikepung oleh anggota geng Karta. Di sini, Karta sangat ngotot agar Guntur kembali ke arena pertandingan. Padahal dia sendiri itu bukan penyelenggara acara. Guntur pun yang merasa sudah lelah dikejar-kejar, dia pun memutuskan untuk melawan mereka semua. Para geng Karta ini mencoba membawa Guntur naik ke mobil dan tanpa melukai Guntur sedikit pun. Dikarenakan ya Guntur harus bertanding dan harus menang juga. Alhasil mereka dituntut untuk menangkap Guntur tanpa melukainya sedikit pun. Oke, kita lanjut. Sulit dipercaya, anak buah Karta sangat kesulitan dikarenakan ya Guntur bukanlah petarung yang lemah, ya kan? Dan dia juga terus melawan dengan kemampuannya yang begitu luar biasa. Namun, para gangster ini akhirnya berhasil membuat Guntur jatuh pingsan dan mengunci leher Guntur. Setelah pingsan, Guntur pun dibawa ke mobil dan di tengah-tengah jalan ia kembali memberontak. Dikarenakan sebenarnya Guntur hanya berpura-pura pingsan lor untuk mengurangi jumlah musuh yang harus dihadapi secara bersama-sama. Setelah keluar dari mobil, Guntur kembali menghajar geng Karta. Dan di sini Karta sudah lelah menghadapi Guntur. Dia pun kemudian menyuruh anggotanya untuk menelepon bantuan. Mereka membutuhkan bantuan tambahan untuk menghadapi Guntur yang terus melawan dan kesetanan lur. Sumpah nih, orang ini udah kayak jin curiki ekor 5. Sangat aneh dan ya emosi dan jago lah. Saat Guntur sedang menghadapi pasukan Karta, ia menerima telepon dari orang tuanya yang menanyakan posisi cucunya saat ini. Mereka tidak tahu sama sekali tentang permasalahan besar yang sedang dihadapi oleh Guntur. Tidak lama kemudian, Sutisna menelepon Guntur untuk memberitahu sesuatu yang penting. Ternyata, Sutisna mengungkapkan bahwa Karta telah mengatur hasil pertandingan sejak jauh-jauh hari sebelumnya dan telah bertaruh uang dalam jumlah yang sangat fantastis yang seperti tadi Mamang sebutkan, yaitu 500.000 dolar. Verpiss dich von da, diese Leute sind gefährlich. Sekarang, dengan Guntur yang dinyatakan kalah, otomatis uangnya lenyap dong. Sehingga tidak heran para gangster sangat ngotot agar Guntur kembali ke arena pertandingan. Guntur melanjutkan pelariannya ke lokasi yang tidak jauh dari tempat latihannya selama ini. Ia berencana bersembunyi di sana sementara dan meminta bantuan pada teman-temannya untuk melawan para bawahan Karta ini. Nah, di sini pun pertarungan sengit antara gangster dan petarung amatiran berlanjut dengan sengit. Meskipun hanya dua teman Guntur yang membantunya, termasuk seorang wanita, tetapi mereka sangat ahli dalam bidang baku hantam. Di tengah-tengah pertarungan, Guntur malah berencana kabur lewat jendela. Di sini, Dini mencoba bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Guntur menjelaskan bahwa ia terancam kehilangan putrinya dan membutuhkan bantuan tambahan dari Dini. Selain menghadiri acara ulang tahun itu, Guntur juga harus mengambil kue dan kado yang telah dipesannya. Dini pun setuju membantunya dengan syarat gajinya dinaikkan bulan depan. Ngomongin duit mah, oke lah. Setelah Guntur berhasil kabur dari tempat latihannya, para gangster mengeluarkan senjata api yang membuat Dini dan teman-temannya tak berani melawan lagi. Tak lama kemudian, beberapa anggota Karta muncul dan mengejar Guntur kembali. Guntur di sini melihat mobil polisi yang sedang patroli. Guntur pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada pengabdi negara ini. Namun, dikarenakan tidak diindahkan oleh polisi itu, Guntur pun malah mengeluarkan kata-kata yang sangat lembut dan berakhir ditahan oleh polisi. Meskipun begitu, setidaknya Guntur kini lebih aman dibandingkan harus berlari menghindari para kecoa Karta itu. Dengan waktu yang tersisa hanya 45 menit sebelum acara ulang tahun putrinya dimulai, ia berharap dibawa ke kantor polisi yang tak jauh dari rumah putrinya. Tetapi, ketika di jalan, mobil polisi ini mengalami kecelakaan dan untungnya para penumpang semuanya selamat, termasuk ya Guntur. Namun ya gitulah, Guntur masih dikejar-kejar oleh anak buahnya Mangkarta. Di sini, Guntur berlari menuju toko kue dan berniat mengambil kue yang sudah dia pesannya. Setelah Guntur mengambil kue itu, dia sedikit bersitegang dengan anak buah Mangkarta yang masuk ke toko. Tetapi tidak lama dari itu, Guntur tetap bisa melawannya, meskipun kuenya harus hancur. Namun, masalah kembali muncul dikarenakan orang yang mengejarnya kali ini adalah lawan tandingnya dari Guntur, yang harusnya sekarang tanding. Dia bersama dengan ya geng Karta lagi. Tetapi di sini rezeki Bapak Soleh itu tidak kemana. Di sini Guntur bertemu dengan orang yang kenal dengannya.
yang bernama Surya. Surya ini datang menggunakan motor dan menawarkan tumpangan kepada Guntur. Guntur pun di sini ikut dengan Surya. Dan akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran musuh Guntur dalam ring. Dan pastinya ya tadi si gengnya Mangkarta. Guntur kemudian meminta Surya untuk menurunkannya di stasiun bawah tanah. Tetapi Surya tiba-tiba membawa Guntur ke sebuah gedung. Ternyata Surya juga merupakan kaki tangan dari salah satu mafia Rusia yang paling berbahaya. Surya diminta membawa Guntur untuk diinterogasi oleh seorang pemimpin mafia yang bernama Denis. Denis mengira bahwa Guntur telah bekerja sama dengan anggota gangster yang lainnya dan sengaja mengundurkan diri agar kalah taruhan. Denis marah besar dikarenakan telah menitipkan uang senilai 500.000 dolar kepada Karta yang rencananya akan dilipat gandakan melalui taruhan itu. Tetapi sekarang uangnya tersebut ya malah lenyap dikarenakan Guntur ya mengundurkan diri. Di sini Guntur menjelaskan bahwa ia kabur demi mendapatkan kembali hak asuh putrinya. Awalnya Denis tidak percaya dan hampir membakar Guntur karena Guntur enggan mengatakan nama lengkap putrinya dikarenakan ya Guntur takut menjadi target di kemudian harinya ataupun anaknya bakal jadi target lah di kemudian hari. Singkat cerita, ketika Denis pergi, Guntur langsung kabur dari lokasi saat para penjaganya lengah. Meskipun tangannya masih terikat di kursi, ia berlari dengan kencang dan beruntung karena stasiun kereta bawah tanah tepat berada di depan gedung itu. Dikarenakan kelelahan, Guntur pun tertidur sepanjang perjalanan. Ketika ia bangun, ia menyadari bahwa dirinya tidak jauh lagi dari lokasi putrinya. Namun, petarung lawan Guntur yang masih merupakan anggota dari Karta beserta bawahannya kembali muncul dan mengejar Guntur. Ia kembali berusaha kabur hingga masuk ke sebuah klub malam. Di sana, dikarenakan sudah tersudutkan, Guntur tidak memiliki pilihan yang lain selain memberikan perlawanan. Awalnya, Guntur cukup kesulitan untuk memenangkan pertarungan ini, mengingat luka di perutnya sudah cukup parah akibat luka tusukan dari anak buah Karta sebelumnya. Tapi, pada akhirnya ia berhasil meluncurkan serangan terakhir yang membuat musuhnya kojor lur. Ketika Guntur keluar dari area kereta bawah tanah, dia melihat Sutisna sedang mencarinya dan menyadari bahwa Sutisna telah melacak sinyal GPS dari jam tangan yang ia pakai selama ini. Guntur langsung sadar bahwa itu alasan kenapa dirinya selalu berhasil ditemukan oleh anggota geng Karta. Di sini, Guntur pun mengambil Sutisna dan Sutisna pun mengakui perbuatannya. Tapi, dia bilang bahwa semua itu ia lakukan agar Guntur kembali ke pertandingan. Ia tidak menyangka bahwa Karta sampai ingin membunuh Guntur, karena kan Sutisna sudah membocorkan lokasi Guntur sejak awal. Alasan dia melakukan itu adalah karena Sutisna diancam akan dibunuh jika tidak memberitahu lokasi terbaru Guntur. Di sini terungkap juga ternyata Sutisna sudah bekerja sama dengan Karta dikarenakan terbukti Karta bisa melipat gandakan penghasilan mereka lewat pertandingan chattingan ini. Dengan waktu yang tersisa hanya 20 menit, Guntur memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke rumah orang tuanya untuk mengobati lukanya dan beristirahat sejenak. Namun belum lama ia berbaring, Sutisna kembali menelponnya. Di sini, Sutisna meminta maaf atas semua perbuatannya, termasuk karena tidak memberitahu Guntur bahwa ia telah bekerja sama dengan Karta untuk mengatur hasil pertandingan. Ia menjelaskan bahwa semua itu dilakukan karena kondisi perekonomian usaha mereka yang sedang kacau. Namun, ternyata maksud lain dari teleponan ini adalah dikarenakan Sutisna saat itu sedang berada dalam todongan pisau Karta. Ia dipaksa untuk mencari tahu di mana posisi Guntur saat ini. Guntur memilih untuk diam dan tidak memberitahu Sutisna tentang lokasinya sebenarnya. Guntur sudah ingin menyerah untuk mendapatkan kembali putrinya. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah, namun di sini ayah Guntur memberikan nasihat yang membuat Guntur kembali bersemangat untuk memperjuangkannya. Ayahnya bilang bahwa untuk mendapatkan kasih sayang seorang anak harus melalui perjuangan, bahkan jika harus mati sekalipun. Mendengar hal itu, Guntur yang tadinya sudah putus asa kembali melanjutkan perjalanan. Ia juga tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk mengakhiri semua kegaduhan ini. Rufe Paul an. Cerita selanjutnya, Guntur melapor Sutisna dan memberitahu bahwa sebentar lagi ia akan tiba di sebuah tempat penampungan hewan. Yang berarti Karta juga akan segera ke lokasi tersebut. Guntur sengaja memberitahu Sutisna dikarenakan setelah itu ia juga akan menelpon Surya dan memberitahu bahwa ia tahu di mana Karta berada. Keputusan Guntur itu ternyata sejalan dengan rencana Denis dan para mafia Rusia itu yang masih mencari-cari keberadaan Karta dan berniat membunuhnya dikarenakan ya telah merugikan mereka senilai 500.000 dolar. Guntur juga berencana untuk menelpon polisi untuk datang ke tempat penampungan hewan itu. Alhasil akan banyak kegaduhan yang terlibat di sini. Singkat cerita, Guntur tiba di tempat penampungan hewan, tetapi ternyata tempat tersebut telah tutup.
Ia meminta pegawainya untuk membuka pintu, tapi ditolak mentah-mentah. Guntur memutuskan untuk mendobrak masuk dan langsung adopsi seekor kucing yang akan menjadi hadiah ulang tahun bagi putrinya. Tapi begitu akan keluar dari sana, Karta ternyata sudah berada di depan pintu. Guntur pun diseret untuk didudukkan bersama Sutisna. Karta bilang bahwa ia telah dirugikan besar dikarenakan ulah mereka berdua. Guntur dan Sutisna dipaksa untuk bekerja sampai seluruh hutangnya lunas. Namun di tengah-tengah pembicaraan, para mafia Rusia itu tiba di lokasi dan terjadilah aksi saling tembak antara geng Karta dan mafia Rusia tersebut. Beberapa detik kemudian, polisi juga datang yang membuat kegaduhan makin rumit, membuat situasi menjadi sangat kacau. Di sini pun Karta yakin bahwa ini pasti ulah Guntur yang sudah menjebak sejak awal. Tak main-main, di sini Karta melepaskan tembakan dan melukai paha Sutisna. Guntur juga hampir dibunuh, tapi untungnya Dini datang memberikan bantuan kepada mereka berdua. Mereka berdua berhasil memberikan pukulan bertubi-tubi kepada Karta, tapi Karta berhasil membuat Dini terluka parah dengan linggis di tangannya. Guntur sempat membuat Karta hampir pingsan, tapi kembali ia terkena serangan balasan dengan mengenai bagian sobekan pada perutnya. Begitu Dini kembali bangkit, ia berusaha melancarkan beberapa serangan. Pertarungan sengit pun terjadi. Tapi Karta juga pantang menyerah nih di sini. Hingga akhirnya Dini terkena serangan dan membuatnya jatuh dari ketinggian. Dengan penuh amarah, Guntur terus melancarkan berbagai serangan demi membuat Karta jatuh pingsan. Namun tak bagaimana ya, Karta di sini masih mampu berdiri. Dini pun tak lama kemudian kembali muncul dan berusaha melindungi Guntur dari serangan balasan. Namun mereka berdua sudah kehabisan tenaga, hingga akhirnya pertarungan pun terhenti saat Sutisna melepaskan tembakan dan membuat Karta lari ketakutan. Di luar gedung terlihat para gangster dan mafia Rusia itu telah diamankan oleh polisi. Di sini ada sedikit percakapan antara mereka, di mana Guntur memaafkan semua kesalahan Sutisna dengan syarat ia menaikkan gaji Dini bulan depan. Setelah itu, Guntur dan teman-temannya berpisah. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 18.04, yang berarti Guntur telah terlambat untuk datang ke acara ulang tahun putrinya. Tapi bagi dia tak masalah, paling tidak ia sangat ingin agar putrinya menerima kado yang sudah dia janjikan. Dengan sempoyongan, Guntur melanjutkan perjalanan. Sebelum bertemu dengan putrinya, Guntur menyempatkan diri untuk membasuh wajahnya yang berlumuran darah. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki beberapa kilometer. Meskipun luka di perutnya cukup parah dan memar akibat pertarungan. Pada akhirnya, ketika rumah yang ditujunya sudah berada di depan mata, Guntur malah terbaring lemas. Ia tak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Tapi untungnya, tak lama kemudian putrinya keluar dari rumah dan memberikan pelukan hangat kepada Guntur. Di sini terlihat putrinya sangat bahagia dengan kehadiran ayahnya, sampai-sampai tak peduli lagi soal kue maupun kado yang dijanjikan. Putrinya juga sempat bertanya kenapa ayah penuh luka, tapi Guntur hanya membalas dengan senyuman dan berkata ada kecelakaan sedikit. Sedikit, gak banyak kok. Oke, untuk filmnya tamat sampai sini. Oke lur, untuk filmnya segitu dulu untuk kali ini. Sedikit pelajaran dari Mamang untuk kalian semua. Tidak ada yang mustahil kalau kita menyandarkan segala sesuatu urusan kepada Allah. Kalau kita menyandarkan dirinya kepada diri ataupun orang lain, ya kita bisa apa? Hanya bisa hardolin kan? Oke, jangan lupa subscribe. I've been flipping switches cause I know I can, and post my shit on Pinterest, cop a couple fans, and I hope that y'all listening cause I'm going ham. I've been doing coke, no cola, gotta get the fucking white I hit